Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar dan para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali setiap Rabu pagi untuk bersama-sama ngaji ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu. Kaum muslimin wal muslimat, seperti tadi yang disampaikan oleh MC kita, bahwa alhamdulillah pembahasan tentang hak-hak di dalam agama Islam telah selesai kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Insyaallah ta'ala mulai pagi ini kita akan membaca sebuah kitab baru, ya, belajar bersama salah satu risalah kitab baru yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 656, yaitu judulnya Al-Arba'una fil Ahkam, 40 hadis seputar hukum-hukum fikih. Jadi hadis ini atau buku ini berisi tentang 40 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus membahas tentang hukum-hukum fikih agama, ya, baik yang berkaitan dengan toharo, bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, nikah, jual beli, dan lain sebagainya dari masalah-masalah fikih yang dibutuhkan oleh hamba, ya, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari, ya, tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar adalah suatu kewajiban bagi kita. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat mempelajari, ya, tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, supaya, ya, kita beribadah itu sesuai tuntunan, landasan, ya, aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan memulai membaca kitab yang ditulis oleh Al-Arba'un oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya Al-Arba'un fil Ahkam, 40 hadis seputar hukum-hukum fikih, buah karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 656 Hijriah. Kata beliau dalam muqaddimahnya membuka buku ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiq lisuluki subuli rusdih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik pada seorang hamba untuk menempuh jalan menuju petunjuknya. Jadi pertama yang beliau lakukan adalah, ya,
memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, khutbatul hajah, beliau memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji. Kenapa Allah berhak dipuji? Satu, karena ya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacat di dalamnya. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan keagungan, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Al-mun'imi bisyumuli rahmatihi wasi'ati rifdih, yang memberikan nikmat, ya, dengan keluasan rahmatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmatnya. Wa ma bikum wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Demikian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Ya. Bukan hanya kepada manusia saja, bukan hanya kepada jin saja, bahkan kepada hewan sekalipun. Ahmaduhu haqqa hamdih. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sesungguhnya. Dan pujian yaitu dzikru mahasinil mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Yaitu seorang memuji dan menyebut kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji dan menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta dan pengagungan. Bukan sekedar pencitraan yang hanya manis di bibir saja, tapi betul-betul atas dasar cinta dan pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat tauhid. Kita bersaksi dengan penuh keyakinan dan di atas ilmu, ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini kalimat tauhid. Ya, dakwah para rasul, karenanya Allah menciptakan manusia dan jin, karenanya Allah menciptakan surga dan neraka, karenanya Allah mengutus para nabi dan rasul. La ilaha illallah, kunci surga. Ya, dan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, artinya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Siapapun sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, berhak untuk dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik dia adalah wali, baik dia adalah nabi, baik dia adalah kuburan, malaikat, jin dan lain sebagainya. La ilaha illallah mengandung dua hal. Yang pertama adalah nafi, ya, peniadaan, yakni kita tiadakan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua adalah isbat, penetapan. Kita tetapkan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wahdahu la syarikalah. Ya, wahdahu. Ini untuk menguatkan penetapan tadi. Ya, dan la syarikalahu ini untuk menguatkan penafian la ilaha. Syahadata man i'tasama bihi fi sadrihi wa wirdih. Dengan persaksian orang yang berpegang teguh
dengan syahadat tersebut di dalam dadanya, ya, dan dalam wiridnya. Artinya kita bersyahadat dengan sesungguhnya, bukan hanya manis di bibir saja, tapi betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Oleh karenanya, la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan dalam lisan saja, tetapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ya, ada ilmu, ada yakin, ya, ada keikhlasan, ada cinta, ada ingkiyat, ya, ketundukan, ya, dan berlepas diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahadat la ilaha illallah bukan hanya sekedar di dalam lisan saja. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba, berarti tidak boleh bagi kita untuk berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjunjung tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, tidak boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita junjung di atas kedudukan. Ya, misalkan seperti sebagian orang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu gaib. Nah, ini berlebihan. Ya, tidak boleh. Karena Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Ya, seperti misalkan juga Nabi Muhammad SAW memiliki memiliki dunia dan isinya. Ini juga tidak diperkenankan karena ini berlebihan. Seperti kata Al-Busiri, wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Termasuk perbendaraanmu kamu memiliki dunia dan akhirat, dan termasuk ilmumu kamu mengetahui lauhul mahfuz. Nah, ini berlebihan, nggak boleh. Ya, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Ya. Fa innama ana abdun, karena saya hanyalah hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah aku adalah hamba dan rasulnya. Jadi ini ya yang harus kita pahami. Adapun kalimat wa rasuluh dan rasulnya ini adalah agar kita tidak meremehkan Nabi Muhammad SAW, tidak merendahkan Nabi Muhammad SAW, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, atau yang dilakukan oleh orang-orang liberal yang merendahkan Nabi Muhammad, ya, menyetarakan Nabi Muhammad seperti halnya manusia yang lainnya yang boleh ditolak ucapan-ucapannya. Ya, ini tidak benar. Karena Rasulullah walaupun dia adalah manusia biasa, tapi dia memiliki kelebihan yang tidak diberikan kepada sembarangan orang, yaitu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarun yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, saya adalah manusia. Ya, seperti kalian juga. Tetapi diwahyukan kepada saya. Ini pembedanya. Oleh karenanya sikap kita kepada Rasulullah SAW adalah pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan seperti ya orang-orang ahli khurafat dan tasawuf, tapi juga tidak merendahkan seperti ahli filsafat dan orang-orang Yahudi. Al-wafiyyu bi ahdihi, ya, orang yang melaksanakan janjinya. Nah, Nabi SAW adalah orang yang sangat menepati janjinya. Nah, janji harus ditepati. Ya,
bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa salah satu tanda orang munafik itu adalah apabila dia berjanji, dia tidak menepatinya. Ayatul munafiki salas. Tanda orang munafik itu ada 3. Ya, salah satunya wa idza wa'ada ahlaf. Kalau dia berjanji, dia tidak menepatinya. Dia tidak menepatinya. Dahulu ada orang jahiliyah mengatakan la an yamutar rajulu atshana khairun lahu min ayyakuna mihlafan lil mau'id. Orang itu mati kehausan lebih baik daripada apa? Daripada dia mengingkari janjinya. Sallallahu alaihi. Semoga salawat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Yang dimaksud dengan salawat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya. Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya. Itu makna Allah bersolawat. Adapun apabila dari malaikat atau dari manusia mereka bersolawat kepada Nabi, maksudnya adalah doa. Maksudnya adalah doa. Yakni mereka berdoa supaya Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya yang mulia. Semoga salawat Allah SWT kepadanya. Kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan salamlah kalian untuknya. Ya, bahkan Nabi SAW memberikan kabar gembira, keutamaan bagi orang-orang yang bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kata beliau, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepada saya sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Begitu juga Nabi bersabda, inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan saya besok pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada saya. Wa ala alihi wa ashabihi, dan untuk keluarganya, yakni keluarga Nabi, kerabat Nabi, ahlul bait yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya. Wa ashabih, dan para sahabatnya. Para sahabat yaitu orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan mati dalam keadaan iman. Itu sahabat. Ya, seperti yang didefinisikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan iman. Dan sahabat adalah generasi yang mulia, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Allah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Jadi mereka adalah generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita mencintai mereka. Wajib bagi kita memuji mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Tidak boleh bagi kita menjelek-jelekkan mereka, melaknat mereka, mengkafirkan mereka, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya, wajib bagi kita mencintai para sahabat karena kebaikan-kebaikan mereka, jasa-jasa mereka sangat banyak. Imam Ibnul Qayyim mengatakan,
Ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu. Laulahumu ma kana fil ardi muslimu. Laulahumu kadat tamidu bi ahliha. Lakin autaduha wa rawasiha humu. Laulahumu kanat dhalaman bi ahliha. Lakin hum fiha budurun wa anjumu. Itulah para sahabat Nabi SAW dan tentara-tentara pasukan Nabi alaihi salatu wassalam. Andaikan bukan karena mereka, tidak akan ada seorang muslim pun di dunia ini. Mereka, andaikan bukan karena mereka, akan ada kegoncangan di muka bumi ini. Tetapi mereka adalah pakunya, pasaknya. Andaikan bukan karena mereka, akan terjadi kegelapan di muka bumi ini. Tetapi mereka adalah rembulan dan bintangnya yang menyinari. Kemudian wattabi'ina min ba'dihi, demikian juga orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Kita bisa masuk di dalam doa ini selama kita betul-betul mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya. Mengikuti Nabi SAW dengan ilmu, dengan baik, dengan ikhlas. Salatan da'imatan baqiyatan ma tawajjaha qasidun liqasdiha. Salawat yang terus-menerus selama seorang menuju ke arahnya. Maksudnya intinya beliau di sini memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah pembukaan. Wa ba'du, adapun setelah itu. Kalimat wa ba'du atau amma ba'du itu digunakan oleh para ulama untuk perpindahan dari muqaddimah pembukaan menuju isi kitab. Menuju isi kitab. Faqad sa'altani an ajma'a laka arba'ina hadisan. Engkau telah meminta aku agar aku mengumpulkan untukmu 40 hadis dalam masalah hukum. Bihifdhiha, untuk menghafalnya. Wa mulazamati darsiha ala mamarril ayyam, dan agar engkau terus mempelajarinya sepanjang hari. Beliau di sini menjelaskan tentang sebab kenapa beliau menulis buku ini. Buku ini ditulis karena permohonan salah seorang sahabatnya, salah seorang teman. Jadi karena orang itu kadang menulis sebuah kitab karena faktor permintaan, ada yang minta kepada beliau, ada juga karena permintaan dirinya sendiri, termotivasi. Melihat keadaan masyarakat yang membutuhkan penjelasan, maka dia menulis. Jadi seorang alim atau seorang penulis menulis sebuah buku itu pasti ada sebabnya. Baik sebab permintaan dari orang lain, dan ini banyak. Seperti Al-Aqidah Wasithiyah, seperti Nuhbatul Fikar, seperti juga buku ini, Al-Arba'un fil Ahkam, ini karena permohonan, permintaan. Bisa juga tidak ada permintaan, tetapi ada dorongan, keadaan yang mendorong untuk menulis buku. Buku ini adalah karena permohonan dari seorang sahabatnya untuk mengumpulkan 40 hadis. Banyak para ulama menulis buku-buku 40 hadis. Yang paling terkenal 40 hadis Arba'in Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini kitab yang sangat bagus sekali. Saya sangat menyarankan kepada para pemirsa untuk membaca, mempelajari, menghafal kitab Arba'in Nawawi ini.
Demikian juga kitab ini Al-Arba'un fil Ahkam, 40 hadis dalam hukum fikih. Jadi ini lebih khusus ya. Kalau kitab Arba'in Nawawi itu campur-campur, ada masalah akidah, ada masalah akhlak, ada masalah fikih ya. Kalau buku Imam Al-Mundhiri ini dia lebih khusus masalah fikih saja. 40 hadis seputar masalah hukum fikih saja. Faqad sa'altani an ajma'alaka arba'ina hadisan. Kau telah meminta kepadaku agar aku mengumpulkan 40 hadis ya dalam masalah fikih. Lihifdhiha, untuk menghafalnya. Ya, ini anjuran bagi kita untuk menghafal ya ilmu, terutama ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hendaknya bagi kita untuk menghafalnya. Karena ilmu yang sebenarnya, ilmu yang kokoh, ilmu yang kuat, itu adalah yang dihafal. Fahfad fakullu hafidhin iman. Maka hafallah. Karena sesungguhnya setiap yang hafid, yang penghafal, itu adalah imam. Ya. Jadi sangat dianjurkan bagi kita untuk menghafal terutama ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mulazamati darsiha ala mamarril ayyam, dan agar engkau di samping menghafalnya juga terus mengulang untuk mempelajari 40 hadis ini sepanjang hari. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dalam menuntut ilmu itu harus diulang-ulang, dimurajaah, tidak boleh jemu, tidak boleh bosan. Oh, itu sudah pernah saya pelajari sehingga malas untuk mempelajarinya lagi. Tidak. Ilmu itu harus diulang-ulang. Ya, ilmu itu harus terus diulang-ulang supaya tidak lupa. Ya. Dan kita dalam menuntut ilmu harus bersungguh-sungguh. Ya. Semangat dan tidak tergesa-gesa. Al-Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, "Man ramal ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan." Siapa yang menginginkan ilmu sekaligus akan hilang sekaligus. Jadi hendaknya bagi kita untuk sering-sering murojaah supaya tidak hilang. Karena ilmu itu kalau tidak dimurojaah akan hilang. Wa antakuna bi ghairi isnadin, dan kamu minta agar hadis-hadis yang akan saya kumpulkan itu tanpa sanad. Sanad itu artinya bunga rampai yang menyampaikan kepada isi hadis. Ya, perawinya. Kalau kita belajar dalam ilmu hadis itu kan ada haddatsana fulan bin fulan, 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 sampai kepada Nabi SAW. Nah ini nanti akan dihilangkan. Ya, akan dihilangkan langsung kepada sahabatnya saja. Tujuannya apa? Liyas hula alaika hadzal murad. Agar mudah bagimu tujuannya ini. Yaitu agar mudah dihafal. Ya, kalau pakai sanad mungkin agak susah. Karena inti dari belajar hadis itu pada isinya. Ya, matan hadis. Ya. Kalau sanad kalau bisa menghafalnya alhamdulillah, tapi itu hanya sarana saja. Ya, kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak maka yang paling penting adalah kita menghafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Nah, para ulama seringkali dihilangkan sanadnya supaya mudah, seperti misalkan Arba'in Nawawi dihilangkan supaya lebih mudah untuk dihafal. Ya, supaya lebih mudah, apalagi kalau hadis-hadis tersebut sudah jelas kesohihannya, seperti kalau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa qad istakhartu Allah Ta'ala, aku telah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni istikharah itu adalah minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajabtuka ila marghubik,
dan aku telah memenuhi permintaanmu. Wa badartu ila matlubik, dan aku bersegera memenuhi permintaanmu. Artinya setelah beliau istikharah, ya, beliau merenung, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun ya, ingin untuk memenuhi permohonan temannya yang meminta agar dikumpulkan 40 hadis dalam masalah fikih, ya, demi saling tolong menolong di dalam kebaikan, membantu saudara dalam kebaikan, dan tidak ada yang lebih baik daripada membimbing dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membimbing dia dengan ilmu. Ini yang paling baik. Hadiah yang paling baik adalah hadiah dengan ilmu. Wa kharrajtuha mimma kharrajahu al-Bukhari wa Muslimun rahimahumullah fi sahihaihima. Dan aku ya mentahrij hadis ini, yakni siapa yang mengeluarkan hadis ini, siapa yang meriwayatkan hadis ini, saya pilih dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, karena hadis apabila diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya maka itu adalah hadis yang bisa dipastikan hadis yang sahih. Wang farada bihi ahaduhuma, atau yang diriwayatkan oleh salah satunya, Bukhari saja atau Imam Muslim saja. Ya. Karena diakui oleh umat tentang kehebatan dan kedudukan dua kitab tersebut, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, dua kitab yang paling berharga, yang paling sahih, ya, yang paling agung, paling mulia setelah Al-Quran. Raghiban ila Allah ta'ala ayyang fa'ani biha wa iyyaka. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya buku ini bermanfaat bagimu dan bagimu, bagiku dan bagimu, wasairal muslimina ajmain, dan bagi seluruh kaum muslimin ya dimanapun berada, innahu arhamur rahimin. Jadi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar buku ini menjadi buku yang bermanfaat, dan alhamdulillah Allah telah mengabulkan doanya sehingga buku ini sampai kepada kita ya, padahal sudah beberapa tahun yang lalu, dan dipelajari oleh kaum muslimin ya, para penuntut ilmu ya dimanapun, yang menunjukkan keberkahan dan keikhlasan penulis insyaallah taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi sang penulis. Kemudian beliau membawakan hadis yang pertama, al-hadisul awal, hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang sangat semangat dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai keduanya, karena beliau dan juga orang tuanya yaitu Umar bin Khattab termasuk sahabat yang paling banyak, termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatin gululin, akhrajahu Muslim. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak menerima. Ya, Allah tidak menerima. Ini nafi, peniadaan. Dan yang dimaksud di sini adalah nafyu as-sihah, tidak sah. Ya, karena nafyu itu bisa tiga. Nafyul wujud, seperti la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Memang enggak ada. Yang kedua, nafyus sihah, seperti la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ada yang ketiga yaitu nafyul ya al-kamal.
nafyul kamal, tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Misalkan la i'tikafa illa fil masajidis salasa. Tidak sempurna i'tikaf kecuali di 3 masjid saja. Baik. Jadi yang dimaksud di sini adalah tidak sah. Allah tidak menerima salatan, salat. Salat yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang dimaksud di sini salat umum, baik salat wajib maupun salat sunnah, semua salat. Bahkan salat jenazah sekalipun, walaupun tidak ada rukuk dan sujudnya, ya, tercakup di dalam hadis ini. Karena lafadznya adalah salat. Ya, dan salat jenazah termasuk bagian dari salat. Allah tidak menerima, tidak sah salat bi ghairi tuhur, tanpa bersuci. Tuhur dengan mendhamma. Kalau tuhur itu artinya perbuatannya. Kalau tohur itu alatnya. Ya, dan yang dimaksud di sini adalah perbuatannya, tanpa tuhur, bersuci. Ya, tanpa bersuci, tanpa wudu. Ya. Wala shadaqatin hulul, dan Allah juga tidak menerima sedekah hulul. Sedekah hulul yakni harta rampasan perang yang dibagi sebelum waktunya. Taib. Hadis ini menunjukkan kepada kita faedah. Pertama adalah wajibnya atau bahkan syaratnya toharah untuk sholat. Jadi disyaratkan orang ketika mau sholat itu harus toharah, suci. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tidak sah sholat seorang hamba kecuali apabila dia suci. Ya, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempat sholatnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, mencintai kesucian. Dan kebersihan itu ada 2, kebersihan batin dan kebersihan zahir. Kebersihan batin yaitu kita bersihkan batin kita, hati kita dari kotoran-kotoran, dari noda-noda seperti dengki, sombong, ria, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah toharah, sucian zahir. Bersihan pakaian, bersihan badan, bersihan tempat. Ini juga sangat diperhatikan di dalam Islam. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa syarat sahnya sholat adalah toharah. Tidak sah sholat seorang hamba kecuali apabila dalam keadaan toharah. Makanya para ulama kitab fikih yang menulis kitab-kitab fikih, mereka apabila memulai kitab-kitab fikih didahului dengan kitab toharah. Karena toharah itu adalah syarat sahnya sholat. Jadi nggak langsung bahas sholat. Yang dibahas adalah kitab toharah. Mulai dari berwudu, mulai dari membahas air, tayamum, wudu, ya, kemudian tentang mandi jinabat, kemudian tentang haid dan sebagainya adalah agar seorang ketika sholat betul-betul dalam keadaan suci. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwa orang yang hadas apabila dia sholat maka hukumnya haram dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apabila dia menyengaja maka ini berarti mempermainkan agama. Ya, sebagian para ulama mengkafirkan orang tersebut. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini keagungan sholat, keagungan ibadah sholat, karena disyaratkan harus toharah. Dan sholat termasuk ibadah yang sangat mulia, sangat agung,
ya ibadah satu-satunya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit secara langsung tanpa perantara Jibril. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah larangan dari hulul. Hulul itu adalah membagi ghanimah sebelum waktunya. Dan termasuk hulul pada zaman kita sekarang adalah korupsi. Mengambil uang negara secara zalim. Yang ini merupakan penyakit para pejabat, penyakit para pegawai pada zaman kita sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal. Saya kira itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, muqaddimah yang bisa kita bahas, dan satu hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Insyaallah taala kita akan membahasnya, melanjutkannya pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.